Halo teman-teman, kali ini kita akan menjelaskan tentang analisis biaya volume laba, alat perencanaan manajerial. Saya Deandra Hasti. Saya Khalifah Fasya. Saya Melinda. Saya Regita. Oke, saya akan menjelaskan tentang analisis biaya volume laba. Analisis biaya volume laba, atau kita sering sebut itu cost volume profit analysis, merupakan suatu alat yang sangat berguna untuk perencanaan dan pengambilan keputusan. Nah, dalam analisis biaya volume laba ini terdapat dibagi menjadi dua, yaitu titik impas dalam unit dan titik impas dalam dolar. Titik impas dalam unit itu adalah titik di mana total pendapatan sama dengan total biaya, di mana laba sama dengan 0, dan pada titik impas dalam unit, kita berfokus pada laba operasi. Saya akan menjelaskan kenapa hubungannya dengan laba operasi dengan CVP. Laba operasi sama dengan pendapatan penjualan dikurang beban variabel, dikurang lagi dengan beban tetap. Atau laba operasi sama dengan harga dikali jumlah unit terjual, dikurang dengan biaya variabel per unit, dikali dengan jumlah unit terjual, dikurang lagi dengan total biaya tetap. Cara mencari jumlah unit itu biaya tetap dibagi margin kontribusi per unit. Berikut adalah contoh soal. Pada soal ini kita diketahui ada penjualan 1.000 unit, per unitnya itu $400 yang sama dengan $400.000, dikurangi dengan beban variabel yang sebesar $325.000, menghasilkan margin kontribusi $75.000, lalu dikurang lagi dengan beban tetap sebesar $45.000 sama dengan laba operasi yang sebesar $30.000. Lalu dalam sini kita akan mencari berapa unit yang bisa menghasilkan laba 0. Caranya itu dengan memasukkan $400 dikali unit, dikurang dengan 325 kali unit, dikurang $45.000. Lalu kita hitung, dan akhirnya kita mendapatkan unit sama dengan 600. Berarti perusahaan harus menjual 600 unit untuk menutupi semua beban. Penjualan 600 unit menghasilkan laba 0. Jika kita masukkan lagi dalam format seperti ini, kita akan mendapatkan laba operasi 0. Titik impas dalam dolar penjualan. Pada beberapa kasus, manajer lebih menyukai menggunakan pendapatan penjualan agar targetnya lebih tercapai dengan mudah dan hitungnya juga lebih mudah. Maka dari itu ada titik impas dalam dolar penjualan. Berikut adalah kasusnya lagi dengan persentase penjualan. Cara mendapatkan 81,25 itu dengan 325.000 dibagi dengan $400.000. Maka kita dapat 81,25%. Sisanya itu adalah 18,75%. Lalu kita masukkan lagi ke rumusnya. Laba operasi sama dengan penjualan dikurangi biaya variabel dikurangi biaya tetap. Lalu kita dapat, dari sini kita dapat penjualan $240.000. Selanjutnya, saya Regita akan menjelaskan tentang analisis multiproduk. Analisis multiproduk. Analisis biaya volume laba diterapkan pada pengaturan produk tunggal. Namun, cara perusahaan yang memproduksi serta menjual beberapa produk, banyak perusahaan yang memproduksi serta menjual beberapa produk atau jasa. Berikut cara mengadaptasikan rumus-rumus yang dipakai dalam mengatur produk tunggal ke dalam aturan multiproduk dengan contoh Whittier Company.
Whittier Company telah memutuskan untuk menawarkan 2 model mesin pemotong rumput, yaitu mesin manual dengan harga $400 per unit dan mesin otomatis dengan harga $800 per unit. Departemen Pemasaran yakin bahwa 1.200 mesin pemotong rumput manual dan 800 mesin pemotong rumput otomatis dapat terjual tahun depan. Proyeksi laporan laba rugi sebagai berikut. Ada penjualan yaitu sebesar 480.000 untuk mesin manual, mesin otomatis sebesar 640.000. Totalnya 1.120.000. Dikurangi beban variabel untuk mesin manual, beban variabelnya 390.000, mesin otomatis 480.000. Total beban variabel 870.000. Margin kontribusi untuk mesin manual didapat 90.000, mesin otomatis yaitu sebesar 160.000. Total margin kontribusi yaitu 250.000, dikurangi beban tetap langsung untuk mesin manual 30.000, mesin otomatis 40.000. Total beban tetap langsungnya itu sebesar 70.000. Margin kontribusinya didapat untuk mesin manual sebesar $60.000, mesin otomatis sebesar $120.000. Total margin produk yaitu sebesar $180.000. Dikurangi beban tetap umum yaitu sebesar 26.250. Didapat laba operasinya yaitu 153.750. Beban tetap langsung adalah biaya tetap yang dapat ditelusuri ke setiap produk dan akan hilang jika produk tersebut tidak ada. Beban tetap umum adalah biaya tetap yang tidak dapat ditelusuri ke produk dan akan tetap muncul meskipun salah satu produk dieliminasi. Next. Titik impas dalam unit. Jika dihitung unit impas individu dari mesin manual dan mesin otomatis diperoleh hasil sebagai berikut. Unit impas manual sama dengan biaya tetap dibagi harga dikurang biaya variabel per unit. Biaya tetapnya itu sebesar 30.000, harganya itu sebesar 400, biaya variabel per unitnya itu 325. Didapat hasilnya 400 unit. Unit impas otomatis sama dengan biaya tetap dibagi harga dikurang biaya variabel per unit. Biaya tetapnya 40.000, harganya itu 800, biaya variabel per unitnya 600. Didapat hasilnya 200 unit. Jadi 400 mesin pemotong rumput manual dan 200 mesin pemotong rumput otomatis harus dijual untuk mencapai margin produk impas. Next. Yaitu selanjutnya ada pendekatan dolar penjualan. Penjualannya sebesar 1.120.000 dikurangi beban variabel 870.000, didapat margin kontribusinya 250.000. Dikurangi beban tetap yaitu 96.250. Laba operasinya didapat 153.750. Penjualan impas sama dengan biaya tetap dibagi rasio margin kontribusi. Rasio margin kontribusi itu perhitungannya dari 250.000 dolar dibagi 1.120.000 sama dengan 0,2232. Berarti penjualan impas sama dengan 96.250 dibagi 0,2232. Hasilnya didapat 431.200 untuk penjualan impasnya. Selanjutnya ada representasi grafik dari hubungan CVP. Dalam memahami hubungan CVP dapat dilakukan melalui penggambaran secara visual atau grafis. Penggambaran secara visual atau grafis ini terbagi menjadi dua, yaitu grafik laba volume dan grafik biaya volume laba. Yang pertama, grafik laba volume. Grafik laba volume atau profit volume graph merupakan menggambarkan hubungan antar laba dan volume penjualan secara visual
Dalam grafik ini, laba operasi merupakan variabel terkait yang diukur pada sumbu horizontal, dan unit merupakan variabel bebas yang diukur pada sumbu vertikal. Selanjutnya ada grafik biaya volume laba atau cost volume profit graph, menggambarkan hubungan antara biaya, volume, dan laba. Untuk mendapatkan gambaran yang lebih terperinci, perlu dibuat gambar dengan dua grafik terpisah, yaitu garis total pendekatan dan garis total biaya. Selanjutnya ada rumus dari dua grafik tersebut. Yang pertama ada grafik laba volume, yaitu laba operasi sama dengan harga kali unit, dikurang biaya variabel per unit dikali unit, dikurang biaya tetap. Yang kedua ada grafik biaya volume laba, yaitu yang pertama kita mencari pendapatan sama dengan harga kali unit, lalu yang kedua ada total biaya yang dicari sama dengan biaya variabel per unit dikali unit ditambah biaya tetap. Lalu selanjutnya ada contoh grafik laba volume. Contoh ini total biaya tetapnya $100, biaya variabel per unitnya $5, harga jual per unitnya $10. Lalu dapat dicari dengan cara laba operasi sama dengan $100 dikali unit dikurang $5 dikali unit dikurang $100 akan menghasilkan $5.000 dikali unit sama dengan $100. Contoh gambar grafik laba volume ini, jika unit yang terjual 0, maka akan mengalami kerugian sebesar $100. Maka dari itu penggambarannya menjadi 0, minus 100. Jika laba operasi 0, maka unit yang terjual sama dengan 20. Maka penggambaran laba 0 impas adalah 20,0. Jika laba penjualan 40 unit, maka penjualan 40 unit adalah $100 yang akan menghasilkan titik 40,100. Selanjutnya, ada contoh soal grafik biaya volume laba. Dengan contoh pendapatan sama dengan $100 per unit kali unit, dan total biaya sama dengan $5 dikali unit dikurang $100 sama dengan 20. Jika persamaan pendapatan menetapkan jumlah unit, yang pertama, jika persamaan pendapatan 0, maka akan menghasilkan pendapatan $0. Hal ini akan menghasilkan titik 0,0. Lalu yang kedua, jika persamaan pendapatan 20, maka akan menghasilkan pendapatan 200. Maka dari itu akan menghasilkan titik 20,200. Lalu yang kedua ada persamaan biaya. Nah, yang pertama, jika unit yang terjual 0, maka akan menghasilkan titik 0,100. Dan jika unit yang terjual 100, maka akan menghasilkan titik 20,200. Next. Selanjutnya, saya akan menjelaskan asumsi-asumsi pada analisis biaya volume laba. Grafik laba volume dan biaya volume laba mengandalkan beberapa asumsi penting, yaitu 1. Fungsi linier. Analisis mengasumsikan fungsi pendapatan dan fungsi biaya berbentuk linier. Jika kuantitas yang dijual meningkat, pendapatan juga meningkat. Begitu juga dengan biaya. Jika kuantitas produk yang dihasilkan meningkat, maka biaya juga meningkat. 2. Rentang yang relevan. Analisis mengasumsikan harga, total biaya tetap, dan biaya variabel per unit dapat diidentifikasikan secara akurat dan tetap konstan sepanjang rentang yang relevan. Rentang yang relevan yaitu rentang operasi berjalan yang menggambarkan hubungan biaya dan pendapatan linier yang berlaku. Yang ketiga ada produksi sama dengan penjualan. Analisis mengasumsikan apa yang diproduksi dapat dijual. Tidak ada perubahan persediaan selama periode tersebut. Yang keempat, bauran penjualan yang konstan.
Untuk analisis multiproduk, diasumsikan bauran penjualan diketahui. Analisis impas multiproduk mensyaratkan suatu bauran penjualan yang konstan. 5. Harga dan biaya diketahui dengan pasti. Diasumsikan harga jual dan biaya diketahui secara pasti. Pada kenyataannya, perusahaan jarang mengetahui harga, biaya variabel, dan biaya tetap secara pasti. Suatu perubahan pada satu variabel biasanya mempengaruhi nilai variabel lainnya. Next. Dampak resiko ketidakpastian perubahan variabel terhadap analisis biaya volume laba. Di bawah ini merupakan lanjutan kasus dari kasus-kasus yang sebelumnya, dan di bawah ini terdapat 3 alternatif. Yang pertama itu, pengeluaran meningkat menjadi 8.000 disertai penjualan naik dari 1.600 jadi 1.725. Alternatif kedua, adanya penurunan harga mesin sebesar 400 ke 375 yang akan meningkatkan penjualan dari 1.600 ke 1.900 unit. Dan alternatif ketiga, menurunkan harga menjadi 275, namun tetap meningkatkan pengeluaran yang akan meningkatkan penjualan dari 1.600 jadi 2.600 unit. Sesuai dengan kasus-kasus sebelumnya, asumsi margin kontribusinya sebesar $75. Saya akan memulai dari alternatif pertamanya dulu. Dengan asumsi margin kontribusinya sebesar $75, dari produk yang terjual bisa dilihat selisihnya, yaitu 1.725 dikurang 1.600. Total margin kontribusinya adalah 9.375 yang diperoleh dari $75 dikali dengan 125. Jika diselisihkan dengan biaya tetap yang naik, hanya ada laba sebesar 1.375. Selanjutnya alternatif kedua. Kali ini kita lebih fokus ke total margin kontribusinya karena ada pengaruh harga yang lebih besar dibandingkan dengan unit terjualnya. Pertama kita hitung dulu dengan margin kontribusi yang lama dengan unit penjualan 1.600. $75 dikali 1.600 sama dengan 120.000. Tapi harganya turun, sehingga margin kontribusinya juga pasti turun. Bagaimana cara memperolehnya? 400 dikurang 75, kita akan memperoleh pengurang yang dikurangi dengan 375 dikurang dengan hasil yang tadi kita udah cari. Yang kedua, kita mencari margin kontribusi dari 1.900 unit menggunakan margin kontribusi yang terbaru. Hasilnya adalah 95.000. Ada selisih antara penjualan, tetapi malah mengurangi laba. Itu 120.000 dikurang 95.000 sebesar 25.000. Jadi alternatif 2, adanya pengurangan laba sebesar 25.000. Alternatif ketiga, adanya penurunan harga jual unit dan naiknya biaya. Pengaruhnya bisa kita lihat dari total margin kontribusi dan biaya tetapnya. Pertama, kita cari pakai margin kontribusi terbaru yang tadi kita hitung, yaitu sebesar $50. Kita cari dengan kenaikan unitnya, yaitu 2.600. 2.600 dikali 50 sebesar 130.000. Yang kedua, kita pakai margin kontribusi lama sebagai pembandingnya, yaitu 120.000. Indikasinya ada kenaikan sebesar 10.000. Bisa dilihat dari selisih 130.000 sama 120.000. Tapi diketahui untuk mendapatkan nilai margin kontribusi sebesar 10.000 tadi, harus ada kenaikan biaya jadi 8.000. Jika diselisih masih ada laba sebesar 2.000. Nah, kesimpulannya adalah margin kontribusi dan unit penjualan ternyata mempengaruhi analisis biaya volume laba. Dan mungkin dari ketiga alternatif tersebut, yang paling bagus dan yang paling menguntungkan adalah alternatif 3, karena bisa dilihat dari hasilnya ada selisih laba 2.000, sedangkan alternatif 1 hanya memperoleh laba sebesar 1.375, dan yang kedua mengurangi laba kita sebesar 25.000. Next. Menghadapi resiko dan ketidakpastian. Resiko dan ketidakpastian merupakan bagian dari keputusan bisnis dan harus ditangani. Probabilitas dari resiko bisa diketahui, sedangkan ketidakpastian itu tidak bisa kita ketahui. Bagaimana caranya? Apa yang biasanya dilakukan oleh manajemen? Yang pertama, adanya kesadaran
dari ketidakpastian harga, biaya, dan kuantitas. Yang kedua, ada manajer bergerak dari pertimbangan titik impas ke pertimbangan kisaran titik impas. Dan yang terakhir adalah menggunakan dua komponen penting, yaitu margin pengaman dan pengungkit operasi. Sini akan saya jelaskan sedikit apa itu margin pengaman. Margin pengaman merupakan unit yang diharapkan terjual atas pendapatan yang dihasilkan melebihi volume impas. Dan pengungkit operasi adalah sebagai perumpamaan, yaitu alat pelipat gandaan kekuatan yang berkaitan dengan biaya tetap serta variabel perusahaan. Atau dalam kata lain, penggunaan biaya tetap untuk menciptakan persentase laba yang lebih tinggi. Bisa kita cari dengan rumus tingkat pengungkit operasi sama dengan margin kontribusi dibagi dengan laba. Dan kesimpulannya adalah jika margin kontribusi naik, maka laba akan turun. Dan artinya itu adalah adanya indikasi peningkatan risiko yang dihasilkan dari kenaikan margin kontribusi dan penurunan laba. Next. Sekian dan terima kasih presentasi dari kami.